Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bagi umat Islam, takwa itu adalah harga mati yang harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.
Takwa harus diperjuangkan sampai akhir hayat nanti. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, takwa bisa diejawantahkan, bisa dituangkan ke dalam bentuk visi dan misi yang harus dijalankan di dalam kehidupan dunia ini. Apa itu visi dari orang yang bertakwa? Visi atau tujuan dari orang yang bertakwa itu adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan tersebut kemudian kita semua mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan surga di akhirat. Maka dengan visi atau tujuan tersebut, seorang yang bertakwa memiliki misi, yaitu misi untuk berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga dalam rangka meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, dan bersegeralah kalian ya, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa visi daripada orang yang bertakwa adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan memohon ampun, berdoa kepada Allah, beristighfar itu adalah salah satu cara agar mendapatkan ampunan dari Allah, dan ini merupakan bagian daripada ikhtiar, bagian daripada misi orang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, jika kita memohon kepadanya, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Atas dasar inilah orang yang menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah harus memohon ampun kepada Allah dan berdoa, sehingga Allah pun akan menerima permohonan ampun dan taubatnya. Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan 3 kata penekanan, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat taukid, kalimat penekanan untuk menginformasikan kepada umatnya bahwa beliau memohon ampun dan bertobat kepada Allah di dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Rasulullah bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah." Kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya di dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dalam hadis tersebut Rasulullah menggunakan 3 diksi yang semuanya adalah bentuk penekanan atau taukid. Yang pertama, Rasulullah menggunakan kalimat wallahi, sumpah, demi Allah, yang mana sumpah ini artinya adalah penekanan bahwa dia benar-benar melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan ini sesungguhnya aku. Kalimat sesungguhnya aku ini juga merupakan taukid, penekanan bahwa beliau benar-benar melakukan itu. Dan yang ketiga, beliau mengatakan la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku benar-benar memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ini artinya apa? Bahwa Rasulullah ingin menunjukkan bahwa beristighfar, memohon ampun kepada Allah itu bukan hanya diperintahkan, tetapi istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat urgen. Dan bahkan beristighfar itu tidak hanya diperintahkan tetapi juga bernilai ibadah karena Allah, karena Rasulullah SAW sendiri pun melakukannya. Lebih dari itu, jamaah rahimakumullah,
bahwa istighfar atau memohon ampun kepada Allah itu juga mampu mendatangkan atau mampu menolak datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selagi engkau wahai Muhammad berada di tengah-tengah mereka, dan Allah juga tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Ada satu kisah menarik tentang bagaimana istighfar ini sangat berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini datang dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri adalah salah seorang tabi'in yang sangat alim, yang sangat soleh dan alamah. Beliau ini adalah seorang ulama yang sering kali didatangi oleh masyarakat yang mengadukan berbagai permasalahan mereka. Suatu hari Al-Imam Al-Hasan Basri didatangi oleh sekeluarga yang mengadukan kepadanya bahwa kehidupan ekonomi keluarga ini sangat memprihatinkan dan sulit untuk menghidupi keluarga mereka sendiri. Makan susah, minum susah, pekerjaan pun susah. Artinya keluarga ini terjebak dalam garis kemiskinan yang parah. Maka kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menasihatkan kepada mereka supaya memperbanyak istighfar. Kemudian di lain kesempatan datang lagi orang yang mengadukan kepada beliau tentang bahwa mereka ini satu keluarga suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum juga dikaruniai momongan. Maka Imam Hasan Al-Basri pun mewasiatkan kepadanya untuk memperbanyak istighfar. Dan kemudian datang yang ketiga kalinya seorang yang mengadukan bahwa lahan pertaniannya mengalami kesulitan sehingga gagal panen dan air hujan pun tidak turun-turun sehingga panennya tidak bisa dia nikmati. Maka lagi-lagi Imam Hasan Al-Basri mewasiatkan kepadanya supaya memperbanyak istighfar. Dengan hal tersebut maka salah seorang muridnya bertanya, "Wahai guru, dari sekian banyak orang yang datang kepada engkau dan mereka mengadukan berbagai permasalahan yang ada, solusi yang engkau berikan hanya satu, yaitu apa? Hanya istighfar, mohon ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Mengapa demikian?" Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tidak menjawab pertanyaan tersebut secara gamblang, tetapi beliau hanya membacakan satu ayat. Ayat tersebut yaitu ayat dari surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan akan membanyakkan harta dan anak-anakmu serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jawaban Imam Hasan Al-Basri yang diambil dari ayat ini sudah merupakan jawaban yang sangat tegas bahwa solusi dari seluruh permasalahan kehidupan kita yang rata-rata dialami oleh umat manusia adalah memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Namun tidak sekedar istighfar yang hanya di mulut saja. Istighfar yang sanggup berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah istighfar yang betul-betul lahir dari dalam jiwa, yang betul-betul berkualitas. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau apabila mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang sanggup mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan kejinya sedang mereka mengetahui. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah membimbing kita semua untuk bisa meningkatkan kualitas istighfar. Setidaknya ada beberapa langkah yang dapat membimbing kita meningkatkan kualitas istighfar tersebut. Yang pertama, Allah mengatakan dzakarullah, mereka mengingat Allah. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui semua perbuatan kita, baik yang soleh maupun yang salah, baik yang soleh maupun yang toleh. Ganjaran perbuatan soleh yang kita lakukan tentu adalah pahala yang besar dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang toleh, perbuatan yang salah, yang dosa, maka Allah tidak segan-segan mengazab kita. Dari mengingat Allah ini kemudian memunculkan rasa takut kepada Allah, sehingga kita pun beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah fastaghfaru lidzunubihim, mereka kemudian memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Segera memohon ampun dengan kesadaran penuh dari dalam jiwa mereka. Istighfar yang muncul dari dalam hati, dari dalam jiwa dan raga, bukan hanya istighfar yang lahir dari mulut belaka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak mengulangi perbuatan keji, perbuatan dosa yang mereka lakukan. Artinya bahwa setelah mengetahui bahwa dirinya itu bersalah, bahwa dirinya itu berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya, maka dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, atau apa yang bisa kita sebut dengan taubatan nasuha. Kemudian yang terakhir, supaya istighfar kita itu berdampak dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita, dalam kehidupan duniawi kita, adalah istaghfirillaha fil istighfar, memohon ampun terhadap istighfar yang telah kita lakukan. Para ulama, khususnya para sufi, para orang-orang suci, mengajarkan kepada kita untuk beristighfar terhadap istighfar yang kita lakukan. Bisa jadi ketika kita memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah itu hanya istighfar di mulut saja. Bisa jadi ketika kita setelah beristighfar kemudian bertobat, kita melakukan perbuatan maksiat lagi. Oleh karena itu kita diminta, kita diajarkan, dianjurkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas istighfar-istighfar yang seperti ini. Istighfar-istighfar yang tidak benar, yang hanya di mulut saja, yang kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Semoga kita semua diberi kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas istighfar kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله